Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Jepri dengan NIM 20230501031104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Activity Based Costing atau disingkat ABC untuk memenuhi tugas UAS akuntansi. Oke, teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu Activity Based Costing atau ABC? Jadi, Activity-Based Costing adalah metode penentuan biaya yang lebih canggih daripada metode penentuan biaya tradisional. Metode tradisional seringkali mengalokasikan biaya overhead secara proporsional berdasarkan volume, seperti jam kerja langsung atau jam mesin. Nah, ABC ini sebaliknya, yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang terlibat dalam produksi barang atau jasa. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya sebenarnya dari setiap produk atau jasa, sehingga memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik tentunya, atau yang lebih tepat. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dasar ABC atau Activities Based Costing. Jadi ABC berpusat pada beberapa prinsip utama. Yang pertama itu identifikasi aktivitas atau dikenal juga dengan Activity Identification. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi semua aktivitas signifikan yang terlibat dalam produksi produk atau penyediaan jasa. Ini termasuk aktivitas seperti desain, produk, pengadaan bahan baku, produksi, pengendalian kualitas, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Jadi aktivitas yang saya sebutkan tadi itu harus diuraikan secara detail dan spesifik. Kemudian yang kedua, penentuan penggerak biaya atau cost driver identification. Setiap aktivitas dikaitkan dengan penggerak biaya atau cost driver. Penggerak biaya adalah faktor yang menyebabkan biaya aktivitas meningkat atau menurun. Contohnya begini, penggerak biaya termasuk jumlah setup mesin, jumlah perubahan desain, jumlah pesanan pelanggan, jumlah inspeksi kualitas, atau jumlah pengiriman. Jadi, pemilihan penggerak biaya yang tepat sangat-sangatlah penting untuk keakuratan hasil ABC atau Activities Based Costing. Kemudian yang ketiga, pembentukan full biaya atau cost full creation. Biaya yang terkait dengan setiap aktivitas itu dikelompokkan ke dalam full biaya atau cost full. Jadi setiap full biaya mewakili total biaya untuk suatu aktivitas tertentu. Misalnya nih, full biaya atau setup mesin akan mencakup semua biaya yang terkait dengan menyiapkan mesin untuk produksi. Kemudian selanjutnya ada alokasi biaya atau cost allocation. Jadi biaya total dalam setiap full biaya kemudian itu dialokasikan ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi penggerak biaya oleh produk atau jasa tersebut. Produk yang membutuhkan banyak setup mesin akan menerima alokasi biaya yang lebih besar dari full biaya atau setup mesin daripada produk yang hanya membutuhkan sedikit setup mesin. Kemudian kita masuk ke keunggulan ABC. Ada beberapa keunggulan ABC itu. Yang pertama, akurasi yang lebih baik. Jadi ABC ini memberikan gambaran biaya produk yang lebih akurat karena pertimbangan berbagai aktivitas yang terlibat dalam produksi. Kemudian ini menghasilkan penetapan harga dan analisis profitabilitas yang lebih tepat tentunya. Kemudian yang dua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi biaya yang detail yang dihasilkan oleh ABC membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik mengenai penetapan harga produk, bauran produk, peningkatan proses, dan alokasi sumber daya. Kemudian yang ketiga, peningkatan profitabilitas produk. Dengan mengalokasikan biaya secara akurat, tentunya ABC sangat-sangat membantu mengidentifikasi dan menghilangkan produk atau jasa yang tidak menguntungkan. Kemudian selanjutnya, pengendalian biaya yang lebih baik. Pengurangan biaya yang mendetail memungkinkan langkah-langkah pengendalian biaya yang lebih efektif. Otomatis manajer dapat mengidentifikasi area yang boros dan mengambil tindakan korektif. Namun di samping dari kelebihan ABC,
ada juga kelemahan dari ABC tentunya. Yang pertama itu kompleksitas dalam menerapkan ABC. Jadi ABC ini bisa kompleks dan memakan waktu. Kemudian membutuhkan pengumpulan dan analisis data yang signifikan. Ini membutuhkan sistem informasi yang handal dan personil yang terlatih tentunya. Kemudian biaya. Biaya penerapan dan pemeliharaan sistem ABC itu bisa cukup besar. Investasi awal dalam perangkat lunak, pelatihan, dan tenaga kerja itu bisa sangat signifikan. Kemudian selanjutnya subjektivitas. Beberapa aspek ABC seperti mengidentifikasi aktivitas dan menetapkan penggerak biaya dapat melibatkan penilaian subjektif. Hal ini bisa menimbulkan ketidakkonsistenan jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian kebutuhan data. ABC membutuhkan data yang sangat-sangat detail tentang aktivitas, biaya, dan penggerak biaya yang mungkin tidak tersedia di semua organisasi. Ketersediaan data yang reliable itu sangat-sangatlah penting. Kemudian kita masuk kapan menggunakan ABC. Jadi ABC ini sangat berguna dalam situasi di mana yang pertama biaya overhead signifikan. Ketika biaya overhead merupakan sebagian besar dari total biaya, ketepatan ABC menjadi lebih berharga. Kemudian produk beragam. Ketika perusahaan memproduksi berbagai macam produk atau jasa dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, ABC memberikan alokasi biaya yang lebih akurat. Kemudian persaingan ketat. Dalam yang pasar kompetitif seperti saat sekarang ini, informasi biaya yang akurat itu sangat-sangatlah penting. Karena kenapa? Untuk menetapkan harga yang kompetitif dan memaksimalkan profitabilitas. Kemudian perusahaan ingin meningkatkan efisiensi tentunya. Jadi hadirnya ABC ini membantu mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau dapat dieliminasi atau ditingkatkan efisiensinya. Oke, baik, lanjut. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan ABC atau Activity Based Costing dalam dua perusahaan. Yang pertama perusahaan manufaktur, kemudian yang kedua perusahaan jasa. Oke, kita masuk di contoh perusahaan manufaktur dulu. Contohnya itu ketika situasi sebuah pabrik sepatu memproduksi dua model sepatu. Contohnya sepatu lari model A, sepatu formal model B. Jadi model B ini lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak bahan, proses pembuatan yang lebih rumit dan lebih banyak inspeksi kualitas. Metode penentuan biaya tradisional, misalnya berdasarkan jam kerja langsung, itu menurut saya tidak dapat mencerminkan perbedaan biaya sebenarnya antara kedua model ini. Sedangkan dengan penerapan ABC atau Activity Based Costing dapat mengidentifikasi aktivitas seperti pembelian bahan baku, penggerak biaya, jumlah pesanan bahan baku. Model B ini membutuhkan lebih banyak jenis bahan baku. Kemudian persiapan produksi, penggerak biaya, jumlah setup mesin. Model B ini lebih membutuhkan setup yang lebih kompleks. Kemudian pemotongan dan penjahitan. Penggerak biaya itu jam mesin pemotong dan jam kerja penjahit. Model B ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari model A. Kemudian pengendalian kualitas, penggerak biaya, jumlah inspeksi. Model B ini membutuhkan inspeksi yang lebih ketat daripada model A. Kemudian pengemasan dan pengiriman, jumlah pesanan itu makanya dengan ABC ini pabrik dapat mengalokasikan biaya overhead secara detail akurat ke setiap model sepatu. Biaya sebenarnya untuk model B akan jauh lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh metode tradisional. Karena kenapa? Karena model B ini mengonsumsi lebih banyak sumber daya di setiap aktivitas. Informasi ini tentunya memungkinkan manajemen untuk menetapkan harga yang lebih tepat, mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan efisiensi,
dan membuat keputusan yang lebih baik tentunya tentang bauran produk. Kemudian contoh kedua itu di perusahaan jasa. Kita ambil di kantor akuntan publik. Misalnya situasinya itu sebuah kantor akuntan publik menyediakan berbagai layanan termasuk audit, pajak, dan konsultasi. Nah, layanan audit membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga kerja ahli dibandingkan dengan layanan pajak. Kemudian hadirnya EBC atau penerapan EBC ini dapat mengidentifikasi aktivitas seperti yang pertama itu perencanaan audit. Jumlah jam yang dihabiskan untuk perencanaan itu berapa? Kemudian dapat juga mengidentifikasi pengumpulan data audit. Contohnya jumlah jam yang dihabiskan untuk pengumpulan data itu berapa, sekian berapa. Kemudian analisis data audit. Jumlah jam yang dihabiskan untuk analisis itu berapa jam misalnya. Apakah 5 atau 6. Kemudian penyusunan laporan audit. Jumlah jam yang dihabiskan untuk penyusunan laporan. Misalnya 5 jam mungkin atau berapa jam. Kemudian persiapan laporan. Jumlah laporan pajak yang disiapkan itu menghabiskan berapa jam. Kemudian konsultasi penggerak biaya jumlah jam konsultasi itu dapat diidentifikasi. Maka dari itu hasil dari EBC ini memungkinkan kantor akuntan untuk menentukan biaya sebenarnya untuk setiap layanan. Kemudian tentunya ini membantu dalam penetapan harga yang lebih tepat, identifikasi layanan yang paling menguntungkan, dan pengumpulan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kemudian tentunya manajemen dapat melihat layanan mana yang menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi dan mengalokasikan sumber daya yang lebih besar ke layanan tersebut tentunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan ABC atau Activity Based Costing dengan metode penentuan biaya tradisional. Teman-teman, metode tradisional itu seperti penentuan biaya penuh atau full costing seringkali menggunakan metode alokasi overhead yang sederhana dan kurang akurat. Jadi perbedaan utamanya itu terletak pada bagaimana biaya overhead dialokasikan. Metode tradisional mengalokasikan biaya overhead berdasarkan penggerak biaya umum seperti jam kerja langsung atau jam mesin. Metode ini mengasumsikan bahwa semua produk mengonsumsi sumber daya overhead secara proporsional terhadap penggerak biaya tersebut. Jadi ini seringkali menghasilkan distorsi biaya, terutama jika produk memiliki kompleksitas dan kebutuhan sumber daya yang berbeda-beda. Sedangkan metode ABC atau Activity Based Costing ini dia mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas spesifik dan konsumsi penggerak biaya yang lebih tepat. Jadi tentunya ini menghasilkan alokasi biaya yang lebih akurat dan mencerminkan biaya sebenarnya dari setiap produk. Itu saja. Kita masuk di terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ABC atau Activity Based Costing. Jadi ABC ini adalah metode penentuan biaya yang kuat, namun memerlukan perencanaan yang matang, komitmen manajemen, dan sumber daya yang cukup tentunya. Meskipun kompleksitasnya ini sangat besar, tetapi ketepatan alokasi biaya yang ditawarkan oleh ABC dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan strategis dan peningkatan profitabilitas keputusan. Untuk mengimplementasikan ABC yang harus didasarkan pada analis biaya manfaat yang cermat dengan mempertimbangkan kompleksitas proses bisnis dan sumber daya yang tersedia. Meskipun kompleksitasnya ini sangat besar, tetapi ketepatan alokasi biaya yang ditawarkan oleh ABC dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan strategis dan peningkatan profitabilitas keputusan. Untuk mengimplementasikan ABC yang harus didasarkan pada analis biaya manfaat yang cermat
dengan mempertimbangkan kompleksitas proses bisnis dan sumber daya yang tersedia. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.